Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumiati, nomor NPM 213120001. Saya dari kelas Akuntansi Perkantoran Politeknik Dharma Patria Kebumen. Di sini saya akan menjelaskan implementasi pelayanan prima dan pelaksanaan pelayanan prima berdasarkan konsep A3 untuk memenuhi tugas akhir saya dalam mata kuliah pelayanan prima yang dibimbing oleh Ibu Titi Haryanti SE MSI. Berikut adalah pembahasannya. Sebelum saya membahas lebih lanjut tentang implementasi pelaksanaan pelayanan prima berdasarkan konsep A3, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pelayanan prima. Pengertian pelayanan prima atau excellent service adalah pelayanan sebaik-baiknya kepada pelanggan sehingga dapat menimbulkan rasa puas pada pelanggan. Pelayanan prima merupakan pelayanan yang berorientasi pada pemenuhan tuntutan pelanggan mengenai kualitas produk, barang atau jasa sebaik-baiknya. Melalui pelayanan prima, perusahaan dapat menarik pelanggan baru dan perusahaan dapat mempertahankan pelanggan lama. Sedangkan implementasi pelayanan prima adalah sebuah penyediaan sarana kepedulian oleh perusahaan terhadap para pelanggan dengan berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan berdasarkan standar dan prosedur pelayanan untuk mewujudkan kepercayaan pelanggan agar mereka selalu puas, sehingga mewujudkan pelanggan yang memiliki loyalitas tinggi. Implementasi pelayanan prima dan pelaksanaan berdasarkan konsep A3. Yang pertama ada attitude atau sikap. Dalam menjalankan konsep pelayanan prima kepada pelanggan, sikap atau attitude merupakan poin yang utama. Sikap yang ramah dan sabar dalam melakukan pelayanan kepada konsumen, baik itu pelanggan kelas atas maupun pelanggan kecil, harus diterapkan dengan seimbang untuk menciptakan kesan attitude yang baik di mata konsumen. Maka para pegawai yang berinteraksi langsung dengan konsumen wajib menggunakan bahasa yang sopan, sekatan dalam menangani keluhan dan menjadikan pelanggan sebagai seorang raja. Dan pelayanan berdasarkan sikap atau attitude terdiri dari beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pelayanan dengan berpikiran positif. Yang kedua, melayani pelanggan dengan sikap menghargai. Dan yang ketiga, pelayanan pelanggan dengan penampilan yang serasi. Konsep yang kedua adalah attention atau perhatian. Attention atau perhatian adalah tindak untuk memperhatikan keinginan pelanggan serta fokus dalam menciptakan kepuasan konsumen. Atensi tersebut dapat diwujudkan dengan berbagai cara, misalnya mencermati karakter konsumen yang datang, memahami kepentingan dan kebutuhan pelanggan, serta mampu memberikan nasihat kepada pelanggan jika diperlukan. Berikut adalah bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan dengan konsep attention. Yang pertama, mengamati perilaku pelanggan. Ketika sedang memahami dan juga mendengarkan kebutuhan dari pelanggan, maka dari itu penjual juga haruslah bisa mengadakan pengamatan dengan baik terhadap seluruh perilaku pelanggan. Yang kedua, memberikan perhatian penuh kepada pelanggan. Dan yang ketiga, mendengarkan dan juga memahami kebutuhan dari pelanggan. Konsep yang ketiga adalah action atau tindakan. Setelah Anda memulai pelayanan ke konsumen dengan attitude yang bagus dan kemudian memperhatikan segala hal yang menjadi keinginan konsumen atau attention, maka langkah berikutnya adalah segera melakukan tindakan atau action guna perwujudan apa yang diharapkan oleh konsumen. Action yang dilakukan hendaknya memenuhi prinsip cepat, tepat, hemat, dan selamat. Misalnya dalam usaha jasa reparasi komputer yang ingin diperbaiki bisa segera cepat selesai dengan diagnosa masalah yang tepat, biaya yang hemat, serta direparasi dengan selamat. Bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan kepada tindakan atau action adalah sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan kebutuhan pelanggan. Yang kedua, menyatakan rasa terima kasih dengan harapan pelanggan akan kembali. Yang ketiga, pencatatan pesanan pelanggan. Yang keempat, pencatatan kebutuhan pelanggan. Dan yang kelima, penegasan kembali kebutuhan pelanggan.
Dan yang terpenting dari hal-hal di atas adalah pengucapan terima kasih dari penjual kepada pembeli, rasa positif dan perhatian yang akan bisa membuat pelanggan tersebut memiliki rasa untuk kembali datang ke toko atau perusahaan Anda. Itu dia tadi pembahasan tentang implementasi pelayanan prima dan pelaksanaan pelayanan prima berdasarkan konsep A3. Terima kasih telah menonton video saya, semoga bermanfaat. Banyak salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.